nama saya Pandemade Kaila Mahesa Gerwita, absen 36. Perkenalkan, nama saya Putra Agus Seretika Pertama Putra, absen 37. Perkenalkan, nama saya Putri Maesa Dirata, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sultan Adek, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Kadema Anissa Terebawa, absen 41. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan mengenai materi ASEAN yang kita pelajari selama beberapa pertemuan terakhir kali ini. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Namun saat ini ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Latar belakang didirikannya ASEAN. A. Adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara serta keyakinan akan perlunya usaha untuk memperkukuh ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada. B. Adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama guna meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara atas dasar jiwa persamaan dan persahabatan. C. Menyadari bahwa dunia ini di mana saling ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya bertambah, maka cita-cita perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi akan terlaksana dengan jalanan memelihara yang pengertian bertetangga baik dan kerjasama di kalangan negara-negara di wilayah ini. D. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab pokok demi mantapnya stabilitas ekonomi dan sosial serta jaminnya perkembangan nasional. Tujuan dibentuk ASEAN 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis dan astronomi ASEAN. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi dan luas wilayah daratannya sekitar kurang lebih 4.817.000 km. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dekat dengan garis khatulistiwa. Sementara itu, berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, tahukah kamu kalau negara-negara di ASEAN itu memiliki bentuk geografis yang unik loh? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang keempat atau yang terakhir, protruded, yaitu bentuk lebih kompleks dan beragam. Seperti terdapat tangan yang memanjang. Contohnya
Thailand, dan Myanmar. Kondisi ekonomi negara-negara di ASEAN. Bisa dibilang kondisi ekonomi negara di ASEAN cukup baik, terutama pada PDB per kapita. Contohnya seperti Indonesia yang PDB per kapitanya 4.135 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 59,29 juta rupiah, dan juga Singapura yang pendapatan per kapitanya 65.233 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 935,37 juta rupiah. Kondisi militer ASEAN. Kondisi militer ASEAN bisa dibilang cukup kuat, di mana dengan dibandingkan dengan beberapa negara superpower, kekuatan militer ASEAN bisa dibilang lebih kuat jika disatukan. Tapi belum bisa menyaingi si naga merah atau China, Pak Xi Jinping. Berikut adalah top 7 kekuatan militer negara di ASEAN. Omae wa mou shindeiru. Kerjasama di dalam ASEAN. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial ternyata tak hanya terjawantah dalam hubungan antar manusia, tapi juga antar negara. ASEAN menjadi salah satu kerjasama antar negara yang diperhitungkan karena kian menunjukkan posisi strategisnya. Banyak sekali kerjasama yang terjadi di dalam ASEAN, apalagi dari negara Indonesia, seperti Filipina yang membeli alutsista dari Indonesia, Jokowi yang membantu SEA Games, dan juga beberapa pertukaran pelajar dari Kementerian KP dari Indonesia. Ini termasuk dalam kerjasama di dalam ASEAN dan menguntungkan bagi setiap negaranya. Konflik-konflik yang ada di negara ASEAN yang masih terjadi sampai sekarang. Yang pertama, ada kudeta militer Myanmar. Bisa dibilang kasus ini masih terjadi dan menjadi beban bagi ASEAN, di mana banyaknya pengungsi dari Myanmar akibat perilaku militer Myanmar yang tidak pantas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan militer Myanmar membantai minoritas di sana, dan juga pemerintahan Myanmar telah dikuasai oleh militernya, sehingga sangat sulit untuk meledakkan kasus ini. Yang kedua, ada konflik di Laut Cina Selatan. Bisa dibilang konflik ini sangat hangat dan sangat banyak untuk dibicarakan, di mana sengketa perebutan wilayah antara Cina dengan negara-negara di ASEAN. Indonesia pun ikut terlibat di dalam kasus ini, dikarenakan banyaknya kapal Cina yang juga masuk ke perairan Indonesia. Bahkan pernah terjadi baku tembak meriam kapal antara kapal Indonesia dengan kapal Cina.